Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Abdirumi, NIM C1K0 1970. Akan menjelaskan tentang materi tentang mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Pertama, mengenai teknik mendiagnosa penyakit pada ikan. Yang pertama, teknik mendiagnosa penyakit pada ikan, yaitu teknik yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit ikan adalah anamnesia, yaitu melakukan pengamatan pada ikan yang sakit ataupun yang sudah mati. Kemudian diperhatikan faktor-faktor lingkungan dari ikan yang terserang penyakit tersebut, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan klinis yang diberikan pada ikan meliputi pengamatan terhadap perilaku, berat dan panjang ikan serta seluruh perubahan dan abnormalitas yang terjadi pada ikan maupun udang. Setelah itu dicatat, kemudian selanjutnya dilakukan diagnosis terhadap ikan maupun udang yang sudah sakit tersebut. Teknik mendiagnosa pada ikan terbagi menjadi 3, yaitu yang sudah tahu jenis penyakitnya. Diagnosa pada ikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu diagnosa jelas, kedua diagnosa sementara, dan ketiga tidak ada diagnosa. Diagnosa jelas yaitu sudah jelas jenis penyakitnya yang menyerang biota tersebut. Kedua, diagnosa sementara, yaitu masih belum jelas penyakit yang menyerang biota. Dan yang ketiga, tidak ada diagnosa pada ikan. Pada diagnosa sementara itu dilakukan pengambilan atau penyiapan, yaitu parasitologi, histologi, bakteriologi, imunoserologi, virologis, mikologis, biologi molekuler, elektron dan mikroskopis. Dan selanjutnya dilakukan etiologi, diagnosa penyebab penyakit ikan. Selanjutnya, penyakit pada ikan. Penyakit pada ikan terbagi menjadi 2, yaitu penyakit infeksi dan non-infeksi. Selanjutnya, penyakit pada ikan. Penyakit pada ikan disebabkan oleh 2, yaitu penyakit infeksi dan non-infeksi. Penyakit infeksi adalah disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Sedangkan penyakit non-infeksi tidak disebabkan patogen, tidak menular pada individu lain. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Pertama, Aeromonas hydrophila, yaitu organisme ini hanya menyerang sekunder pada inang yang lemah. Kedua, Streptococcus sp merupakan salah satu penyakit yang cukup membahayakan bagi beberapa spesies ikan budidaya, baik di air tawar maupun air laut. Gejala yang ditimbulkan adalah berupa warna tubuh ikan yang menjadi gelap dan ikan berenang berputar-putar, kadang-kadang menunjukkan gejala mata yang menonjol berwarna keputih-putihan. Ketiga, Vibrio sp dapat menyebabkan penyakit pada ikan hias seperti pembusukan pada sirip, borok pada bagian tubuh, dan pendarahan pada bagian mulut. Keempat, Pseudomonas sp yang dapat menyebabkan kematian massal pada ikan. Kedua, penyakit infeksi pada ikan yang disebabkan oleh parasit. Pertama, ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh inangnya atau bagian luar. Dan kedua, endoparasit, yaitu parasit yang hidup pada organ dalam tubuh seperti hati, limfa, otak,
sistem pencernaan, sirkulasi darah, rongga perut, otot daging, dan jaringan tubuh. Contoh parasitnya protozoa, memazoa, trematoda, platyhelminthes, crustacea, moluska. Ketiga, penyakit infeksi pada ikan yang disebabkan oleh virus. Virus yang pertama, WSSV, White Spot Syndrome virus. Gejala yang muncul pada udang yang ditandai dengan bintik putih pada kulit dengan diameter 0,5 sampai 2 mm. Perubahan warna dari merah muda menjadi kemerahan pada seluruh tubuh udang dan hilangnya nafsu makan. Kedua, IMNV, infectious mononocrosis virus yang dapat menyerang udang. Virus ini dapat menyerang udang faname dengan meneliti gejalanya, yaitu munculnya warna putih kapas pada bagian otot yang terlihat dari samping maupun atas, semakin hari semakin jelas, dan selanjutnya terdapat warna kemerahan pada bagian abdomen luas kelima dan keenam, disertai kematian udang secara bertahap. Virus yang ketiga yaitu TSV, Taura Syndrome virus. Virus ini menyerang udang faname. Penyebab virus ini menyebar dari induk, benur, air, carrier, pakan, pelaku budidaya, dan seluruh komponen produksi udang. Keempat, VNN, Viral Nervous Necrosis. Virus ini menyerang ikan kerapu, terutama pada masa larva benih, dan virus ini dapat menyebabkan kematian massal pada ikan. Selanjutnya, KHF, koi herpes virus. Virus ini menyerang ikan mas koi dengan gejala yang ditimbulkan yaitu gerakannya tidak terkontrol, kekurangan oksigen, nafsu makan yang menurun, kulit melepuh, insang geripis pada ujung lamela, kemudian membusuk terjadinya kematian massal dalam waktu 1 sampai 5 hari. Terakhir, iridovirus adalah virus hewan yang menginfeksi invertebrata dan vertebrata poikilotermik seperti ikan, insekta, amfibi, dan reptil. Keempat, penyakit infeksi pada ikan yang disebabkan oleh jamur. Pertama, Saprolegnia adalah jenis utama jamur air yang berhubungan dengan infeksi jamur terhadap ikan dan telur yang berada pada air tawar. Jamur Saprolegnia sp disebut sebagai jamur air dingin karena menyebabkan air menjadi dingin. Kedua, branchiomyiosis, yaitu menyerang semua jenis ikan air tawar dan target organnya adalah insang ikan, terutama pada filamen dan pembuluh darah di lamela insang. Apabila jaringan atau sel insang mengalami kematian atau lepas, maka spora jamur akan keluar dan menginfeksi inang lainnya. Gejala yang ditimbulkan yaitu ikan bernafas dengan tersenggal-senggal di permukaan air dan malas. Kedua, pada insang berwarna merah dan tampak adanya bercak putih karena adanya penetrasi hifaz cendawan ke dinding pembuluh darah, dan insang ikan mengalami nekrosa berat, berwarna merah, menghitam, dan akhirnya membusuk. Terakhir, Ichthyoponus, yaitu jamur dengan gejala yang ditandainya dengan pembekakan organ dalam seperti limfa, hati, dan ginjal disertai dengan benjolan putih berdiameter hingga lebih dari 2 mm.
kadang disertai pembengkakan perut dan bergerak tak menentu. Kedua, penyakit non-infeksi pada ikan. Penyakit non-infeksi pada ikan tidak disebabkan oleh patogen, karena penyakit non-infeksi pada ikan disebabkan oleh lingkungan buruk, pakan buruk, genetik, dan hama. Saya akan menjelaskan satu-satu. Lingkungan buruk. Pada lingkungan buruk ini misalnya perubahan salinitas air. Kedua, pH terlalu asam atau basa. Ketiga, kekurangannya O2 dalam air. 4. Zat beracun H2S. Kelima, perubahan suhu. Keenam, kerusakan mekanis. Ketujuh, polusi. Dan kelapa, pestisida. Kedua, pakan yang disebabkan pakan buruk. Akibatnya kurang vitamin yang disebabkan pakan buruk karena pakan tersebut kekurangan vitamin dan zat gizi lainnya, dan bahan bakan busuk mengandung kuman. Ketiga, genetik. Faktor genetik berpengaruh pada bentuk fisik dan kelainan lain pada tubuh. Dan benih yang non SPF. Keempat, yang disebabkan oleh hama, yaitu hama yang membawa organisme penyakit mengganggu karena terdapat hama, ikan menjadi stres atau ikan terluka dan merusak kolam atau ada pemeliharaan ikan. Selanjutnya saya akan bahas gejala klinis penyakit ikan atau udang oleh bakteri. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sebagian bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali ikan. Bakteri yang menginfeksi organisme lainnya lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Pertama, bakterial kidney disease atau disingkat dengan BKD, yang disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarum. Karakteristiknya yaitu Renibacterium salmoninarum ini hidup di air tawar atau air laut dengan suhu optimal antara 15 sampai 18 derajat Celcius dan menyebabkan penyakit infeksi sistematik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6 sampai 12 bulan. Gejala klinisnya, pertama, ikan terlihat lesu. Kedua, mata ikan menonjol. Ketiga, ikan terlihat pucat karena anemia. Keempat, pendarahan di sekitar anus dan otot. Kelima, perut kembung. Keenam, sisik berdiri. Ketujuh, hemoragi. Kedelapan, abses di beberapa bagian tubuh. Kesembilan, warna berubah menjadi kehitam-hitaman. Media pembawanya berupa Atlantic salmon, Bartail flathead, brook trout, brown trout, dan fathead minnow. Biasanya bakteri ini menyebar pada daerah Australia, Kanada, Chili, France, Jerman, Iceland, Italia, dan Jepang. Kedua, Early Mortality Syndrome, biasanya disingkat EMS. Penyebabnya disebabkan oleh unique strain of Vibrio paramolyticus. Gejala yang ditimbulkan yaitu warna hepatokreas warna pada hepatokreas menjadi pucat keputih-putihan, hepatokreas mengecil atau mengkerut, cangkang menjadi lunak dan usus kosong, adanya bintik dan sirip hitam, atau sirip menghitam pada hepatokreas,
Hepatopankreas tidak mudah hancur atau menjadi kenyal serta sulit pecah. Bila dijepit dua jari, Hepatopankreas tidak mudah hancur atau kenyal serta sulit dipecahkan bila dihapit oleh dua jari, serta dapat menyebabkan kematian massal pada persentase 40-100% dalam waktu 4 hari. Media pembawanya Ditopenaus vaname, Penaus chinensis, Penaus monodon. Daerah sebarannya Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ketiga, Edwardsiellosis emphysematous putrefaciens disease of catfish yang disebabkan oleh Edwardsiella tarda. Gejala klinisnya timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh. Kedua, apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Ketiga, luka bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambung. Keempat, secara cepat luka bernanah bertambah dengan berbagai ukuran. Kelima, ikan kehilangan warna dengan luka-luka berkembang merata seluruh tubuh. Keenam, ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang. Kedelapan, terdapat bintik putih mungkin terjadi pada ginjal, hati, limpa, dan insang. Media pembawanya nila, alligator, angelfish, channel catfish, goldfish, bulu babi, catfish, eel, gurame, dan salmon. 4 bakteri Ehrlich-Red Mount Disease yang disebabkan oleh Yersinia rukeri. Gejala klinisnya hemoragi pada jaringan subkuntan. Warna kulit menjadi gelap. Ketiga, ikan menunjukkan gerakan yang lemah. Keempat, kehilangan keseimbangan renang. Kelima, kesulitan bernapas. Dan keenam, perubahan warna pada tubuh yaitu menjadi hitam atau peradangan pada sisiknya. Media pembawanya atau inangnya goldfish, salmon, brown trout, brook trout, Atlantic salmon, sea bass, dan walking catfish. Kelima, Etrich septicemia out catfish. Penyebabnya Edwardstella ictaluri. Gejala klinisnya menyebabkan kantung perciuman menuju otak. Dapat menyebabkan kantung-kantung perciuman menuju ke otak. Kedua, menyebabkan radang granulomatous. Ketiga, meningoencephalitis, itu menyebabkan perilaku abnormal. 2. Selanjutnya, lesu dan berenang tidak beraturan. Lalu bengkak berkembang di bagian belakang kepala dan mengikis jaringan ikan di bagian ini. Dan terakhir, pembekakan ulcer ini terjadi pada otak dan atau lubang di kepala. Keenam, fish tuberculosis, yaitu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium marium, Mycobacterium challenei, Mycobacterium fortuitum. Gejala klinisnya, ikan mengalami anoreksia, yaitu tidak mau makan atau lesu dan kurus. Kedua, memisahkan diri dari yang lain dan mencari lubang untuk bersembunyi. Ketiga,
terdapat lesi di kulit, ulcer dan hemoragi. Keempat, eksopalmus. Kelima, pembesaran perut. Ketujuh, lordosin. Kedelapan, kedil. Kesembilan, insang perut. Pembawanya bullfrog, fighting fish, gurame, karper, salmon, dan snakehead. Ketujuh, Furunculosis, Carperitroddermatitis yang disebabkan oleh Aeromonas salmonicida. Gejala klinisnya lesi secara spontan dengan pembengkakan yang menyebabkan furunculosis. Kedua, pembengkakan menjadi luka terbuka berisi nanah, darah, dan jaringan yang rusak di tengah luka membentuk cekungan. Ketiga, hemoragi pada dasar sirip dan sirip dorsal gerimis, mata menonjol, dan warna tubuh menjadi gelap. Kedelapan, gavkemia, biasa disebut rectal diesis. Penyebabnya Aerococcus viridans farrhomerii. Ini adalah bakteri yang seringkali menyerang pada lobster. Gejala klinisnya menginfeksi organ dalam dan hemolipi. Lobster terlihat lesu. Pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda. 8. Gavkemia, biasa disebut rectal diesis. Penyebabnya Aerococcus viridans farrhomerii yang seringkali menyerang lobster. Gejala klinisnya yaitu menginfeksi organ dalam dan hemolipi. Kedua, lobster terlihat lesu. Pada sisi ventral abdomen pada sisi abdomen terbentuk warna merah muda. Kesembilan, nocardiosis, gill tuberculosis. Penyebabnya Nocardia seriolae, Nocardia asteroides, Nocardia crassostreae. Gejala klinisnya, ikan nampak kurus dan kehilangan warna. Kedua, terdapat lesi pada kulit. Ketiga, terdapat nodul, ulcer pada kulit. Ikan lemah dan nafsu makan menurun. Erosi pada operkulum. Nekrosis pada filamen insang. Pembengkakan daerah yang terserang berisi bakteri dan tampak seperti tumor. Pada insang ekor kuning terlihat seperti tuberkulosis insang. Terakhir, pada neon tetra terjadi bencolan pada permukaan tubuh. Ke-10, Pasteurellosis pseudotuberculosis. Penyebabnya Pasteurella piscicida. Gejala klinisnya kemerah-merahan pada operkulum, pembesaran organ limfa, insang yang menjadi pucat, badan ikan menjadi gelap, sedikit pendarahan di sekitar operkulum dan sirip, pembengkakan limfa, nekrosis pada limfa dan ginjal dan tidak diikuti inflamasi. 11. Red spot disease. Penyebabnya Pseudomonas aquilii septica. Gejala klinisnya bercak hemoragi pada lapisan subepidermal rahang, di kepala bagian bawah, pada sepanjang tubuh bagian bawah. Hemoragi kecil di sekitar mulut dan operkulum. Poteochiae pada usus dan liver membesar.
Selanjutnya terjadi atrofi pada ginjal dan limpa, nekrosis pada ginjal, perut yang lembek, liver yang pucat. Ke-12 streptokokosis, penyebabnya Streptococcus agalacti. Gejala klinisnya berenang lemah di dasar, respon terhadap pakan, berenang whirling, tubuh membentuk huruf C, clear operculum, warna tubuh menjadi 13 Streptococcus, penyebabnya Streptococcus innii. Gejala klinisnya gangguan keseimbangan, ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur, pakteciae pada sekitar anus, mulut, dan pangkal ekor, exophthalmia baik hanya sebelah maupun kedua matanya, pembengkakan rongga perut karena terisi ascites, ikan lemah, kadang-kadang berputar-putar atau spiral, hemoragi pada kelopak mata, operculum bagian dalam, dan anus. 14. Penyakit merah yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila. 14 penyakit merah yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophilia. Gejala klinisnya warna tubuh menjadi kusam atau gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasar dan akses lendir. Kedua, pendarahan pada pangkal sirip, ekor, dan sekitar anus, pada bagian tubuh lainnya, dan pada bagian tubuh lainnya. Sisik lepas, luka di sekitar mulut, dan bagian tubuh lainnya. Pada infeksi berat, perut menjadi lembek dan bengkok. Dopsi yang berisi cairan merah dan kekuning-kuningan. Terakhir, ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan kolam. 15. Columnaris disease, penyebabnya Flambobacterium columare atau Vexibacterium columare. 15. Columnaris disease, gejala klinisnya luka di sekitar mulut, kepala, badan, dan sirip. Luka berwarna putih kecoklatan kemudian berkembang menjadi borok. Kedua, infeksi di sekitar mulut terlihat seperti benang, dikelilingi luka tertutup oleh pigmen berwarna kuning cerah. Apabila menginfeksi insan, kerusakan dimulai dari ujung filamen insan dan merambat ke bagian pangkal, akhirnya filamen membusuk dan tontok. 16. Bakteria fin yang disebabkan oleh Pseudomonas spp. Gejala klinisnya ikan menjadi lemah, bergerak lambat, bernapas mengap-ngap di permukaan air. Warna insang pucat dan warna tubuh berubah menjadi gelap. Terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuh dan kerusakan pada sirip, insan, dan kulit. Pada awalnya lendir yang dikeluarkan itu berlebihan, kemudian timbul pendarahan. Selanjutnya sirip dan ekor membusuk. Pendarahan pada air perut ikan menjadi kembung yang dikenal dengan dropsy. Pada gejala klinisnya, yaitu penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik bercak. 17. Fibriosis pada ikan disebabkan oleh Vibrio alginoliticus, Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, dan Vibrio fordali, dan lain-lainnya. Gejala klinisnya
Ikan menjadi lemah, hilangnya nafsu makan, berenang di permukaan air dan warna kulit menjadi buram. Kedua, inflamasi pada anus, insang, mulut, dan pangkal sirip yang diikuti dengan pendarahan dan lepuh pada permukaan tubuh, serta luka yang terbuka. Pada infeksi lanjut terjadi pendarahan pada mulut dan pangkal sirip, akses lendir pada insang, dropsy, warna hati pucat dan mata membengkak. Ke-18, vibrio pada udang yang disebabkan Vibrio arginolyticus, Vibrio parachaemolyticus, dan lain-lainnya. Gejala klinisnya pada tubuh udang nampak kusam, kotor, nafsu makan menurun, kerusakan pada kaki dan insang. Udang akan menunjukkan gejala nekrosis, yaitu kondisi tubuh lemah, berenang lambat, bercak merah pada pleopod dan abdominal, serta pada malam hari terlihat menyala. 9. Ice pada rumput laut yang disebabkan oleh lingkungan dan beberapa jenis bakteri Pseudoalte, Rhomonas gracilis, Pseudomonas sp, dan Vibrio spp. Gejala klinisnya yaitu penyakit ini ditandai dengan timbulnya atau terdapatnya bercak merah, dan bercak merah ini terdapat pada bagian tolus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya beransur-ansur menjadi putih. Dan gejala ini yang diperlihatkan adalah pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat, dan pada beberapa cabang tolus menjadi putih dan membusuk. Selanjutnya, gejala klinis yang disebabkan oleh jamur. Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel satu. Jamur pertama yaitu jamur Aphanomycosis atau crayfish plague yang disebabkan oleh Aphanomyces astacyi. Gejala klinisnya yaitu menyerang pada jaringan kurtikula yang lunak, abdomen dan sekitar sendi, otot-otot, dan pada ekor terlihat memutih, pucat, dan merah kecoklatan. Kedua, Brachiomycosis yang disebabkan oleh Brachiomyces demigranis. Gejala klinisnya ikan menjadi lemah, letargik, dan kesulitan bernafas atau mengap-ngap. Ikan biasanya ditemukan mati di pagi hari. Hifa cendawan mengalami sirkulasi darah yang melalui insang, dan insang berwarna kecoklatan. Ketiga, Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces sanguinis. Gejala klinisnya bersifat perakut, angkut, dan kronis. Biasanya ditemukan di pembuluh darah. Insang menjadi nekrosis dan terlihat adanya garis berwarna merah atau gelap pada filamen insang. Keempat, Epizootic ulcerative syndrome yang disebabkan oleh Aphanomyces invadans, yaitu terdapat pada jamur ini terdapat di dalam tubuh ikan air tawar dan air payau. Gejala klinis yang ditemukan yaitu mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma, petechiae atau bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operkulum dan pangkal, sirip renang,
menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging dan luka terbuka atau borok. Terakhir, Set-Pepper diases, Swingis diases, dan Ichthyoponosis yang disebabkan oleh Ichthyoponus hoveri. Gejala klinis yang ditemukan yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas tulang dan kulit berwarna gelap, organ bagian dalam dipenuhi hifa. Sekian, terima kasih video penjelasan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau dalam penjelasannya terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.